Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Kholilatus Sa'diyah, Erlin Maulidiah, Suaidi, dan Yesi Usbaida akan menjelaskan mengenai materi Accelerated Learning untuk memenuhi tugas UAS semester 4 PAI, yaitu strategi belajar mengajar yang dibimbing oleh Bu Hairun Nisa. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu terkait histori model pembelajaran Accelerated Learning, akan saya jelaskan. Jos Lozanov, psikiater Bulgaria, adalah pencetus gerakan Accelerated Learning atau pembelajaran yang dipercepat. Dia mendapati bahwa dengan menenangkan pasien psikiatri dengan musik barok dan memberi mereka sugesti positif mengenai kesembuhan mereka, banyak pasien tersebut mengalami kemajuan besar. Lozanov merasa bahwa metode ini juga dapat diterapkan pada pendidikan. Dengan disponsori pemerintah Bulgaria, dia mulai melakukan penelitian mengenai pengaruh musik dan sugesti positif pada pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa asing sebagai materi subjek, dia mendapati bahwa kombinasi musik, sugesti, dan permainan kanak-kanak memungkinkan pelajar untuk belajar jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Kemudian, Kevmir mencoba mengembangkan pemikiran Lozanov dengan menulis buku The Accelerated Learning Handbook yang diterbitkan oleh MC Grow Hill New York tahun 2000, mengajak kita untuk memperbaharui pendekatan kita terhadap pembelajaran untuk memenuhi tuntutan adanya dinamika kebudayaan yang bermetabolisme tinggi ini, dan perlu melakukan perubahan yang bersifat sistematis, bukan bersifat kosmetik, organis, bukan sekedar mekanis. Accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat adalah cara belajar yang alamiah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Erlin Maulidiah. Saya Erlin Maulidiah yang akan meneruskan penjelasan dari Bu Halila. Yang akan saya jelaskan adalah model pembelajaran Accelerated Learning, pembelajaran yang dipercepat. Accelerated Learning adalah dua kata yang digabungkan menjadi satu, yakni accelerated berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti dipercepat, dan learning yang mempunyai arti pembelajaran. Sedangkan cara terminologi, accelerated learning adalah suatu pola yang digunakan dalam pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat menggugah kemampuan belajar lebih menyenangkan dan lebih cepat. Yang dimaksud lebih cepat di sini diartikan dapat mempercepat materi pembelajaran yang sulit dibuat menjadi lebih mudah, atau tidak bertele-tele sehingga tidak menjadi kejenuhan dalam belajar, sehingga siswa dapat mencerna materi tersebut lebih cepat dan lebih cepat memahaminya, seperti itu. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Yesi Usbaida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Accelerated Learning adalah hasil yang dicapai karena metode apapun yang dapat mempercepat dan meningkatkan pembelajaran terfokus pada metode tertentu seperti permainan, musik, warna, aktivitas, dan lain-lain. Jadi, metode apapun yang tidak mendorong pembelajaran yang cepat dan meningkat bukanlah model pembelajaran Accelerated Learning. Meskipun metode itu dianggap cerdik, kreatif,
dan menyenangkan. Karena pada intinya, accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat merupakan filosofi pembelajaran dan kehidupan yang mengupayakan demekanisme dan memanusiawikan kembali proses belajar, serta menjadikannya pengalaman bagi seluruh tubuh, seluruh pikiran, dan seluruh pribadi. Accelerated learning dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dan upaya yang normal, serta dibarengi dengan kegembiraan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip pokok model pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat tidak akan memberi manfaat kepada mereka yang memisahkan metode-metodenya dari fondasi ideologisnya dan mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasari teknik tersebut. Sebagai berikut, prinsip dasar tersebut adalah yang salah satunya yaitu belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, belajar adalah berkreasi bukan mengonsumsi. Dan yang ketiga, kerjasama membantu proses belajar. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Pembelajaran berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau dengan umpan balik. Emosi positif sangat membantu peserta didik. Yang terakhir yaitu otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Dan cukup sekian penjelasan dari kami tentang prinsip pokok model, dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Kholilatus Satya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai accelerated learning, yaitu terkait pendekatan model pembelajaran accelerated learning. Pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh orang berdiri dan bergerak ke sana kemari. Akan tetapi menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Pemilik konsep ini yaitu Dave Meyer menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual atau bisa disingkat dengan SAVI. Somatik ini dimaksudkan sebagai learning by doing, yaitu belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori adalah learning by talking and hearing, yaitu belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Sedangkan visual diartikan learning by observing and picturing, yaitu belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Intelektual maksudnya adalah learning by problem solving and reflection, yaitu belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Evelyn Maulidia. Penjelasan dari Bahlila, ada 4 tahap model pembelajaran. Yang pertama adalah tahapan teknik persiapan. Teknik persiapan di sini adalah mempersiapkan peserta didik untuk belajar dengan tujuan untuk menimbulkan minat para peserta didik, menciptakan peserta didik yang aktif, yang tangguh untuk berpikir belajar. Dan tahapan yang kedua adalah teknik penyampaian. Tahapan penyampaian dalam siklus pembelajaran yang dimaksudkan untuk peserta mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses pembelajaran secara positif, menarik. Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru. Dan tahapan yang ketiga adalah teknik pelatihan. Tahapan pelatihan merupakan intisari accelerated learning. Tahapan ini tidak ada pembelajaran. Bagaimanapun apa yang difikirkan, dikatakan,
serta dilakukan peserta didik yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh instruktur. Tahapan yang keempat adalah teknik penampilan. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Dengan tujuan tahap penampilan adalah membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran dapat melekat dan prestasi mereka dapat meningkat, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yesi Usbaida. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sarana yang dapat digunakan dalam model pembelajaran Accelerate Learning atau pembelajaran yang dipercepat. Yang pertama ada musik untuk pembelajaran. Musik adalah bagian dari budaya dan ekspresi paling tinggi mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi pembelajaran. Musik yang tepat cenderung mengendurkan sekaligus menggugah otak dan seluruh sistem syaraf. Seorang guru dapat menggunakan musik untuk menghangatkan lingkungan belajar, membuat pikiran tenang, menciptakan perasaan dan asosiatif positif dalam diri peserta didik, peningkatan otak, mempercepat meningkatkan proses belajar. Cara memanfaatkan musik, yang pertama ada pendahuluan untuk belajar, istirahat, tinjauan konser, presentasi, berlatih belajar, dan penutup. Yang kedua ada teknik mengajukan pertanyaan. Kemampuan bertanya menunjukkan pikiran yang selalu ingin tahu, dan ketakjuban adalah cikal bakal kreativitas karena mengajak peserta didik bertanya akan berpengaruh positif pada pembelajaran mereka. Ada beberapa cara untuk mendorong peserta didik meningkatkan pembelajaran dengan bertanya. Di antaranya ada pertanyaan maraton, pertanyaan yang ditempelkan, lempar pertanyaan. Permainan belajar atau permainan adalah sarana untuk mencapai tujuan agar meningkatkan pembelajaran. Permainan yang dimanfaatkan dengan bijaksana dapat menambah variasi, semangat, dan minat pada sebagian program belajar. Permainan dapat digunakan tahap pembelajaran, misalnya tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, tahap penampilan hasil. Yang keempat ada pencitraan dan belajar. Pencitraan adalah sarana penting yang dapat membantu meningkatkan kecepatan dan daya tahan sebuah pembelajaran. Cara untuk menggambarkan konsep baru dengan membandingkannya atau suatu yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari, seperti sarana pengingat, cerita, dan bahasa tubuh. Yang kelima, cahaya alam. Cahaya alam memberi pengaruh positif pada kesehatan dan kesejahteraan emosional manusia daripada cahaya buatan atau bola lampu neon. Peserta didik yang berada di ruang kelas yang memiliki jendela, dinding, dan langit-langit belajar lebih cepat dan mendapat nilai tinggi pada tes standar dibandingkan mereka yang belajar di ruang dengan pencahayaan buruk. Yang keenam ada aroma. Apa yang kita cium memicu respon seperti kecemasan, kelaparan, ketenangan, depresi, dan lain-lain. Ketika Anda menerapkan aroma untuk lingkungan pembelajaran, gunakan sentuhan lembut seperti lilin wangi atau wangi-wangian seperti parfum yang mereka sukai. Tidak aneh karena daerah penciuman merupakan reseptor bagi endorfin yang menyuruh tanggapan tubuh agar merasa senang dan sejahtera. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang evaluasi model pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Alasan melakukan evaluasi adalah senantiasa
meningkatkan program belajar sehingga program itu dapat senantiasa meningkatkan pembelajaran. Dan itu bisa dilihat dari cara mengevaluasi dari suatu keberhasilan program yang dibagi menjadi 4 tingkat, yang salah satunya yaitu 1. Ujian tertulis dapat menunjukkan reaksi pembelajaran terhadap suatu program, tetapi itu tidak dapat dipercaya 100% sebagai ukuran pembelajaran yang sebenarnya. Jadi pembelajaran yang kini menjadi rekan merancang Anda akan merancang mengetahui betapa banyaknya gagasan yang baik dan berguna yang dapat mereka berikan. Yang kedua, mengkaji ingatan jangka pendek mengenai informasi atau pelaksana sesuatu keterampilan, dan kadang-kadang pembelajar yang ketakutan menghadapi tes yang tidak mengerjakan tes dengan baik ternyata meraih prestasi tinggi dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Akan baiknya jika dalam perancang seorang guru terdapat beberapa kriteria untuk melakukan evaluasi tingkat 3. Tingkat 3, data yang dihasilkan dari jenis evaluasi pembelajaran yang lebih baik dari tahap 2, sebab evaluasi tersebut menguji transfer pembelajaran jangka panjang. Yang terakhir yaitu indikator mencoba meraih nilai dan manfaat bagi bisnis, organisasi, budaya, organisasi, dan lain-lain yang diupayakan program belajar. Nah, itu penjelasan dari evaluasi model pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Dan untuk penutup akan disampaikan pada Kholilatus Sadia. Demikian dari saya, terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya accelerated learning adalah hasil yang dicapai, bukan metode yang digunakan. Karena metode apapun yang dapat mempercepat dan meningkatkan pembelajaran adalah dalam definisi ini. Jadi, tidak terfokus hanya pada metode tertentu, seperti permainan, musik, warna, aktivitas, dan sebagainya. Jadi, metode apapun yang tidak mendorong pembelajaran yang cepat dan meningkat bukanlah model pembelajaran accelerated learning, meskipun metode itu dianggap cerdik atau kreatif dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.